Halo adik-adik semua, kembali lagi dengan saya Rifki Adiana di Zona Belajar 9. Kami tetap setia menjadi media pembelajaran jarak jauh ya di masa COVID-19 kali ini. Kalian harus tetap semangat belajar meskipun kondisinya belum normal ya. Oke, di kesempatan kali ini ada episode sejarah, ada satu guru yang luar biasa, guru muda, guru yang sangat menginspirasi, akan memaparkan satu materi tentang peristiwa masa lalu. Ada Pak Dimas Rizky ya, nanti kita bacakan biodatanya. Oke, tidak lupa ada Pocari Sweat yang setia menjadi sponsor kami, mendukung program kami dari awal sampai sekarang. Ada juga XL Exis ya, teman kalian untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dan ada Emina, ini si sponsor yang sering memberikan giveaway. Nanti tunggu di segmen 3 ada satu pertanyaan, kalian jawab ya, yang beruntung mendapatkan produk dari Emina. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita bacakan biodata narasumber atau guru yang akan memaparkan satu materi sejarah di kesempatan hari ini. Ada Pak Dimas Rizky Dwi Prabowo SPD. Beliau lahir di Bandung 4 Juli 1997, masih muda ya. Beliau mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar YWKA, lanjut ke SMP Negeri 40 Bandung, dilanjut ke Sekolah Menengah Atas 13 Bandung, dan jenjang perkuliahan di UPI 2015, pendidikan sejarah ya. Silakan Pak Dimas Rizky memasuki studio Zona Belajar. Pak Rizky. Siap, sehat? Alhamdulillah Pak Rizky sehat. Alhamdulillah ya, semangatnya masih menggelora, Harus luar biasa. Kan masih muda, jadi harus semangat muda. Luar biasa. Pak Dimas nih ngobrol dikit-dikit ya. Pak Dimas, kenapa tertarik dengan sejarah? Tertarik dengan sejarah mungkin waktu saya SMA ya Pak Rizky. Boleh. Saya senang dengan cerita-cerita perang, terutama Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua. Apalagi Hitlernya tuh Pak Rizky yang terkenal dengan ras Aryanya. Di situ saya mulai tertarik dengan sejarah seperti itu. Jadi, Pak Rizky. Banyak ya ketertarikan latar belakang seorang guru mengambil satu bidang ajar. Pak Dimas itu tertarik dengan sejarah karena perang-perangannya ya, sejarah perang dunia, sejarah perang konflik antara satu negara dengan negara lain demi kepentingan politik gitu. Betul, ya. Betul Pak Rizky. Luar biasa Pak Dimas. Sekarang akan memaparkan satu materi tentang apa? Ya, saya di sini ntar akan memaparkan tentang corak berdasarkan hasil kebudayaan. Jadi di peristiwa-peristiwa masa lalu tuh ada hasil apa aja sih yang dilakukan oleh manusia-manusia sebelumnya, seperti itu Pak Jadi Rizky. tentang corak ya, hasil budaya jadi dari manusia praaksara gitu ya. Betul Pak Rizky. Khususnya di lokal Indonesia. kita, Nusantara ya, di Indonesia. Jadi tidak global. Betul. Nah, untuk global mah mungkin di materi yang lain ya. Ini Pak Dimas akan menjelaskan tentang bagaimana budaya manusia praaksara sebelum mengenal tulisan di Indonesia ya. Mungkin kalian identik dengan manusia-manusia purbanya yang memang tahu tentang Meganthropus gitu ya. Betul. Bisa dijelasin? Ntar itu juga dijelasin. Oke. Ada Paleozapanicus yang gitulah ya. Nah ini hasil budayanya, mereka menghasilkan apa gitu intinya. Ya seperti itu Pak Rizky. Luar biasa. Nanti kalian dengarkan, perhatikan pemaparan dari Pak Dimas. Nanti akan ada satu pertanyaan dari saya atau Pak Dimas ya. Nanti kalian jawab, ada produk dari Emina. Giveaway. Nah Pak Dimas, ngomong-ngomong sudah ngajar, pengalaman ngajar ya SMA 9 udah berapa tahun? Untuk tahun ini adalah tahun yang kedua Pak Rizky. Tahun yang kedua. Jadi di sini saya paling junior, bisa disebutkan seperti itu. Ya tapi memang luar biasa lah, semangatnya harus ditiru sama kalian. Tetap belajar di rumah meskipun keadaannya belum normal ya. Ya betul Pak Guru Rizky. Ya, tidak usah lama-lama, kalian perhatikan pemaparan dari Pak Dimas. Tapi kita jargon dulu Pak Dimas. Oh siap, gimana nih Pak Rizky jargon dari Zona Belajar itu sendiri? ini. Ya biarin ya, kan biar memunculkan semangat anak gitu Pak Rizky. Mau jargon sejarah, jargon Zona Belajar? Sejarah boleh, Zona Belajar juga boleh, jadi dua-duanya ya Pak Rizky. Zona Belajar aja lah. Oke. Oke, kalau saya bilang Zona Belajar, Pak Dimas bilang zonanya para pelajar. Siap Pak Rizky. Oke, 1, 2, 3, Zona Belajar. Zonanya para pelajar. Oke, selamat menyaksikan pemaparan materi dari Pak Dimas Rizky. Sayang, buruan. Jangan mau dibikin lombok.
Pilih XL Extra Unlimited Turbo tanpa batas kuota dan kecepatan. Halo Niners, ayo ikutan Youth Virtual Showcase supported by Bintang SMA 2020. Dan jangan lupa submit video kalian karena batasnya cuma sampai tanggal 16 September. Pantengin terus acaranya karena nanti tanggal 22 September bakal ada special performance dan pengumuman pemenangnya. Stay tune ya. Oke anak-anak, kembali lagi dengan saya Dimas Rizky Dewi Prabowo. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai sejarah Indonesia, khususnya untuk kelas 10 ya. Nah, di sini kita akan masuk mengenai corak berdasarkan hasil kebudayaan. Mungkin sebelum-sebelumnya kita sudah menjelaskan atau sudah memasuki materi di mana adanya teori asal-usul kehidupan seperti yang dikemukakan oleh Charles Darwin, Harold Urey, kemudian juga ada teori kreasionisme, kemudian juga kita juga kan belajar ya migrasi atau perpindahan asal-usul manusia di Nusantara kayak teori Out Afrika, teori Yunan, kemudian juga ada teori Nusantara itu sendiri. Nah, sekarang kita berlanjut ke materi yang akan dibahas pada hari ini. Nah, ini ya, corak kehidupan manusia zaman praaksara. Nah, pra itu sebelum, aksara itu tulisan. Jadi zaman ini masih bisa disebutkan belum mengenal tulisan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara merumuskan bahwa kebudayaan sebagai semua hasil cipta karya dan karsa manusia. Mungkin emang belum ada tulisan, tapi di sini bakal ada karya-karya yang bakal diciptakan. Nah, kemudian menurut E.B. Taylor 1871 mengungkapkan bahwa kebudayaan sebagai suatu keseluruhan yang kompleks mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Mungkin di sini pernah ada yang mendengar hutan larangan. Nah, mungkin kan kita mendengarnya bahwa kalau misalkan masuk ke hutan tersebut kita bakal tersesat, tidak bisa keluar kembali, dan lain sebagainya. Namun kan di situ mulai nih muncul adanya kepercayaan bahwa kalau misalkan kita masuk ke hutan larangan, kita tidak bisa keluar, padahal maksudnya adalah kita harus menjaga lingkungan. Itu moralnya juga ada di situ, kemudian juga hukum adatnya juga ada di situ kalau misalkan kita masuk ke hutan larangan dan lain sebagainya. Nah, sini ternyata ada pembabakan waktunya, pembagian zaman berdasarkan hasil kebudayaan. Nah, jangan sampai kalian tertukar ya dengan materi pembentukan bumi berdasarkan ilmu geologi. Kalau pembentukan bumi berdasarkan ilmu geologi, yang pertama kan ada Azoikum, kemudian ada Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Di sini juga sama, ada hampir sama dengan istilah yang digunakan bumi berdasarkan ilmu geologi. Di sini yang pertama ada Paleolitikum. Ingat ya, yang pertama ada Paleolitikum. Yang kedua ada Mesolitikum. Yang ketiga ada Neolitikum, dan yang terakhir ada zaman logam. Ingat ya, jangan sampai tertukar lagi. Yang pertama Paleolitikum. Paleolitikum ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu paleo yang artinya tua, sedangkan litos itu yang artinya batu. Jadi disebut juga dengan zaman batu tua. Nah, zaman ini terjadi sekitar 600.000 sebelum Masehi. Atau bisa dikatakan pada saat itu kondisi tanahnya masih zaman Pleistosen, atau kondisi tanahnya masih sangat lama ya. Dimana kan kemarin juga kita bahas ya, di Pleistosen itu dibagi menjadi 3. Ada Pleistosen awal, tengah, dan juga akhir. Awal itu yang paling pertama berarti ya, dimana manusia pendukungnya itu ada Meganthropus paleojavanicus. Kemudian yang kedua atau di zaman Pleistosen tengah ada Pithecanthropus erectus. Dan yang terakhir di Pleistosen paling akhir atau paling atas ada Homo soloensis dan juga Homo wajakensis. Nah, di sini bisa disebutkan juga masih zaman berburu dan meramu, atau bisa dikatakan food gathering ya. Lantas bagaimana ya kondisi dari zaman food gathering itu sendiri? Yang pertama,
hidup dalam kelompok kecil dan sudah ada pembagian tugas. Ya, jadi masih sekitar 10 atau 15 orang. Nah, biasanya laki-laki itu bertugas berburu, sedangkan perempuan itu mengumpulkan makanan. Ya. Kemudian yang kedua, hidup di gua dan di atas pohon. Nah, di sini kenapa mereka hidup di gua? Karena mereka menghindari cuaca yang ekstrim. Contoh misalkan kalau hujan lebat atau angin yang sangat besar, nah mereka harus berlindung untuk menghangatkan dirinya. Nah, kenapa juga hidup di atas pohon? Nah, karena kondisi di malam hari kan gelap nih ya, gelap gulita. Pada saat zaman ini juga belum ditemukannya api. Akhirnya mereka hidup di atas pohon untuk menghindari hewan-hewan buas. Mungkin di siang hari mereka bisa menghindar atau hewan buas itu sendiri bisa menjadi buruan. Tapi kan kalau di malam hari karena kondisi mata yang pandangannya itu berjarak, ya, akhirnya mereka harus hidup di atas pohon. Nah, kemudian karena di sini berburu dan meramu atau food gathering mengumpulkan makanan, secara tidak langsung kehidupan mereka itu nomaden atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Mengapa ya berpindah-pindah? Karena mereka mengikuti hewan buruannya. Yang pertama, kalau misalkan kondisinya pada saat itu ekstrim cuacanya atau bisa dikatakan kemarau yang sangat panjang, di mana hewan buruan kan pasti mencari sumber air. Nah, secara tidak langsung manusia-manusia juga mengikuti hewan buruannya. Nah, yang kedua, bencana alam. Bisa dari gunung berapi ataupun gempa bumi, ya. Jadi mereka juga harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian yang ketiga, karena adanya perburuan yang berlangsung begitu lama atau cepat, nah secara tidak langsung hewan buruan di suatu tempat kan pasti bakal sedikit nih. Nah, jadi mereka juga harus mencari hewan buruan di tempat yang lainnya. Makanya mereka di sini hidupnya berpindah-pindah atau nomaden. Nah, hasil kebudayaannya apa? Nah, kalau di Indonesia itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada kebudayaan Pacitan dan juga ada kebudayaan Ngandong. Di mana di kebudayaan Pacitan sendiri ada kapak genggam, chopper atau alat penetak, kemudian juga ada kapak perimbas. Nah, kalau misalkan di kebudayaan Ngandong ada alat-alat dari tulang, plek atau serpihan batu. Nah, di sini fungsinya ada yang untuk menguliti hewan buruan, memotong daging, terus juga untuk menggali umbi-umbian dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke zaman yang kedua, yaitu zaman Mesolitikum. Nah, zaman ini terjadi sekitar 20.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Nah, dilihat dari zaman ini juga kepulauan Indonesia sudah terbentuk. Bukan seperti yang sekarang ya, tapi pada saat itu masih ada paparan Sunda ya, di mana Sumatera, kemudian Jawa dan Kalimantan itu masih bersatu, kemudian Papua dan Australia juga masih bersatu ya, masih kepulauan Indonesia-nya masih terbentuknya seperti itu. Nah, lantas manusia pendukungnya sudah berganti ya, dikatakan bahwa Meganthropus, Pithecanthropus erectus dan juga Homo wajakensis dan soloensis di sini dia tidak bisa berkembang ya, tidak bisa menyesuaikan dirinya, baik itu dari otak dan juga perubahan fisiknya, dan akhirnya mereka digantikan oleh ras Austromelanozoid dan juga ras Mongoloid. Nah, bagaimana ya kondisi dari keadaan zaman Mesolitikum? Nah, di zaman Mesolitikum ini kehidupan sosial dan ekonominya masih sama, berburu dan meramu, namun dalam tingkat lanjut ya. Kedua, faktor alam masih sangat menentukan ya, masih mengikuti hewan buruannya. Yang ketiga, semi nomaden dan semi sedenter. Nah, ini ada perbedaannya. Dulu mereka berpindah-pindah, di sini mereka masih tetap berpindah-pindah, hanya mereka berdiam di tempatnya itu berlangsung lama, nggak langsung sehari 2 hari pindah, tapi bisa 1 bulan atau 2 bulan mereka baru pindah. Apa faktornya? Dijelaskan ya. Kemudian di sini mulai mengenal sistem bercocok tanam tingkat sederhana atau dengan sistem slash and burn, atau di sini juga bisa sudah ditemukannya api. Nah, api ini kok bisa ya ditemukan? Nah, yang pertama adanya survival of the fittest. Mereka belajar dari alam, mereka berjuang
untuk mempertahankan hidupnya dari alam. Nah, secara tidak langsung ada perkembangan otak. Mereka melihat pernah ada yang nonton SpongeBob SquarePants edisi manusia purba. Nah, kan di situ ada kondisi alam di mana adanya sambaran petir ya. Yang kondisi sambaran petir itu kena ke kayu yang akhirnya memunculkan api. Ataupun pada saat kemarau panjang atau musim kemarau panjang ada 2 gesekan batang kayu yang sudah kering yang akhirnya menimbulkan percikan api. Nah, di situ mereka mulai belajar cara membuat api ya secara manual. Seperti itu. Nah, di sini ada slash and burn di mana kalau misalkan mereka ingin membuat satu peradangan, mereka menebang dulu pohonnya. Setelah ditebang, akhirnya mereka bakar. Dan di situ mulai adanya peradangan dalam sistem sederhana. Ya. Kemudian, kenapa nih adanya semi nomaden atau semi sedenter? Nah, hasil kebudayaannya itu adalah Kyoken Mondinger dan Abri Sosroch. Nah, Kyoken Mondinger ini dari bahasa Denmark ya, yang artinya dapur sampah, dan juga Abri Sosroch ini adalah gua-gua payung. Nah, mereka next dulu ya. Mereka di sini mulai tinggal di gua-gua. Sudah mengenal api untuk menghangatkan dirinya, dia diam di gua-gua untuk tempat istirahat. Kemudian di situ mereka hewan buruan juga disimpan di situ. Api itu bisa digunakan untuk mengolah makanan. Nah, di Abri Sosroch ini juga sudah mulai muncul revolusi kepercayaan atau kepercayaan tingkat awal, di mana di sini mereka mulai ada pengharapan untuk mencari hewan buruannya, dan juga di sini juga mereka sebagai bentuk alat komunikasi di mana terdapatnya hewan buruan ya di Abri Sosroch ini. Nah, kalau ke Kyoken Mondinger ini itu dapur sampah ya, di mana ini tuh hasil dari mereka tinggal di tepi pantai. Nah, kebanyakan ke Kyoken Mondinger ini ditemukan di Sumatera bagian utara dari Aceh sampai Medan ya. Nah, ini kerang-kerang dan siput-siput ya. Nah, di dalam Kyoken Mondinger ini juga atau Bukit Kerang ini juga ada yang namanya kapak pebal atau kapak Sumatera. Nah, kapak ini digunakan untuk memisahkan antara daging dan juga kulitnya. Ya. Jadi mereka kenapa semi nomaden atau semi sedenter? Karena mereka sudah memanfaatkan hasil kebudayaan tersebut, di mana Abri Sosroch untuk sebagai tempat tinggal, dan juga Kyoken Mondinger karena mereka tinggal di tepian pantai, maka mereka mencari makanan di tepi-tepi laut, yaitu adalah kerang laut. Nah, kehidupan sosial budayanya tadi ya ditemukan lukisan cap tangan di gua-gua, itu di Gua Layang-Layang ya di Sulawesi. Itu adanya revolusi kepercayaan atau mulai munculnya kepercayaan tingkat sederhana. Kemudian kita mulai masuk ke zaman Neolitikum. Nah, zaman Neolitikum ini bisa dikatakan sebagai perpindahan dari food gathering ke food producing. Dari yang mereka mengumpulkan makanan, akhirnya mereka bisa mengolah makanan. Nah, zaman Neolitikum atau zaman batu baru, di mana manusia pendukungnya sendiri itu dari Proto Melayu, atau misalkan kita ambil dari teori Yunan ya. Nah, Proto Melayu. Nah, bagaimana ya kehidupan sosial, ekonomi, dan sosial budayanya? Nah, food gathering ke food producing. Berarti secara tidak langsung dari berburu dan meramu tingkat lanjut ke bercocok tanam. Ya, secara tidak langsung mereka mulai hidup menetap atau sudah mulai menggunakan rumah panggung. Nah, mungkin di sini rekan-rekan sekalian pasti ada yang pernah melihat kan, di mana rumah panggung itu sendiri kan biasanya di bawahnya itu terdapat yang kosong, yang lowong. Nah, dulu itu digunakan sebagai hewan-hewan ternak seperti ayam, babi, bebek, dan lain-lainnya ya. Kemudian karena tadi sudah mengenal slash and burn, di mana mereka sudah mulai membuka peladangan. Nah, di sini ditingkatkan kembali proses tersebut ya. Nah, secara tidak langsung selain mereka bercocok tanam, mereka juga sudah berladang seperti kayak sapi, kemudian juga kuda, kerbau, dan lain-lainnya. Berarti sudah mulai berternak ya. Lantas bagaimana ya sosial budayanya? Secara tidak langsung pembagian kerjanya semakin kompleks. Tetap ya, di mana laki-laki ini berburu.
berburu hewan-hewan yang besar, kemudian juga mereka juga sudah sudah mulai memanfaatkan perahu bercadik ya. Sebenarnya perahu bercadik ini sudah digunakan di zaman Neo, walaupun ntar ditemukannya di zaman logam ya. Nah, mereka menangkap ikannya di laut. Nah, sedangkan yang perempuan sendiri bagaimana? Nah, yang perempuannya itu sendiri mereka menangkap ikan namun biasanya di sungai, di pinggiran aliran sungai, dan juga membuat gerabah ya. Lantas di sosial budaya juga di zaman Neolitik sudah ada sistem primus inter pares. Apa itu primus inter pares? Nah, karena skupnya itu bukan hanya 10 sampai 15 orang dalam kelompoknya, tapi katakanlah sudah satu RT ya, yang secara tidak langsung mereka harus mencari pemimpin. Nah, mungkin pada hari ini kita dalam memilih pemimpin kan dengan demokrasi, pemungutan suara, menyampaikan visi misi bagaimana untuk mengedepankan suatu negara atau suatu RT mungkin. Nah, pada saat itu di zaman Neolitikum itu sendiri mereka masih mencari siapa yang paling kuat, dia yang berkuasa ya. Jadi dalam pemilihan pemimpin mereka itu masih yang tinju-tinjuan lah, tonjok-tonjokan lah, itu yang kuat dia akan menjadi pemimpin karena dia yang akan melindungi masyarakatnya apabila terjadi suatu masalah dan lain sebagainya. Dan hasil kebudayaannya seperti apa? Nah, nih ya, karena ini dibawa oleh Proto Melayu. Kalau kemarin kita sudah sampaikan bahwa ada 2 jalur ya, melalui timur dan juga barat. Yang pertama, kapak persegi yang tersebar di wilayah Indonesia bagian barat dan Pulau Sumatera. Dari Pulau Sumatera maksudnya Semenanjung Malaya, Jawa, Bali, Nusa Tenggara yang dibawa oleh Proto melalui jalur barat. Nah, biasanya yang dibawa oleh jalur barat itu adalah kapak persegi ya. Nah, kemudian yang kedua, kapak lonjong tersebar di bagian timur Indonesia dari Sulawesi, Papua dibawa oleh Proto Melayu jalur timur. Nah, yang dibawanya itu adalah kapak lonjong. Nah, di sini hasil kebudayaannya sudah mengenal pakaian dari kayu. Nah, sebenarnya mengenal pakaian dari kayu ini sudah digunakan di zaman Mesolitikum ya. Kemudian sudah mengenal sistem penguburan. Nah, sudah ada ya penguburan, walaupun ntar di zaman logam ada penguburan langsung dan tidak langsung. Ntar dijelaskan ya. Kemudian di sini juga adanya terjadi revolusi religius. Mungkin ada yang pernah dengar animisme dan dinamisme. Nah, sudah ada pada zaman Neolitik. Animisme diambil dari kata anima atau dari bahasa Latin, itu artinya roh, di mana pada zaman ini sudah mempercayai bahwa alam sekitar seperti gunung, laut dan lain-lain itu sudah ada kekuatan-kekuatan atau ada roh-roh yang dimana mereka harus menghormati. Kemudian ada dinamisme, diambil dari bahasa Yunani yaitu dunamos ya, yang artinya itu benda. Nah, secara tidak langsung benda-benda ini memiliki kekuatan-kekuatan yang religius seperti itu. Mungkin kalian pernah dengar keris. Nah, kan keris itu salah satu alat senjata yang dimana orang-orang kita kan sering mencakrakan ya, seperti itu. Nah, dari zaman Neolitikum ini menghasilkan kebudayaan Megalitikum. Jadi Megalitikum itu bukan zaman ya, tapi hasil kebudayaan dari Neolitikum. Nah, mega itu besar, litikum itu artinya atau litos itu artinya batu. Jadi kebudayaan batu besar, di mana di sini ada menhir, ada dolmen, sarkofagus, punden berundak, waruga dan juga arca batu. Ya. Yang pertama menhir, tugu batu tempat pemujaan kepada roh nenek moyang. Nah, jadi di sini juga sebagai tempat di mana kalau misalkan ada orang-orang terdahulu untuk dimakamkan, nah tandanya menggunakan menhir ya. Dan di situ juga sebagai tempat yang sakral. Jadi kalau misalkan ada pemujaan atau ada upacara-upacara adat, nah biasanya di dekat-dekat menhir seperti itu. Yang kedua ada dolmen atau meja dari batu. Nah biasanya meja dari batu ini untuk meletakkan sesaji ya. Kemudian yang ketiga ada sarkofagus, tempat untuk menyimpan jenazah yang umumnya dibuat dari batu. Ini ya bisa dilihat gambarnya. Dan biasanya juga selalu ada ukiran-ukiran yang unik ya. Kemudian ada punden berundak. Nah, punden berundak ini ntar digunakan sebagai dasar pembuatan candi pada zaman Hindu Buddha.
Ya, punden berunak ini adalah bangunan tempat pemujaan kepada roh nenek moyang dibuat dalam bentuk yang bertingkat-tingkat. Atau kalau bisa saya sebutkan bahwa punden berunak ini semakin tinggi tempat tersebut, maka tempat tersebut semakin suci. Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, ada waruga. Kubur atau makam leluhur orang Minahasa yang terbuat dari batu. Biasanya di kanan kirinya suka ada ukiran-ukiran ya, seperti itu. Dan yang terakhir ada arca dari batu, pemujaan terhadap roh nenek moyang, di mana biasanya ada bentuk gambaran ya, bahwa orang-orang terdahulu itu seperti ini ya, seperti itu di kemudian megalitikum. Nah, yang terakhir ada di zaman logam. Nah, masa ini disebut juga sebagai masa perundagian, atau bisa dikatakan bahwa ada perpindahan dari zaman batu ke zaman logam, sudah memanfaatkan perunggu dan juga besi. Ya, tapi kalau tidak salah di Indonesia itu sudah memanfaatkan perunggu karena besi itu kurang populer di Indonesia. Ya, lantas manusia pendukungnya siapa? Nah, manusia pendukungnya juga berganti ya dari Proto Melayu ke Dutro Melayu. Nah, lanjut lagi. Nah, di sini juga disebut masyarakat perundagian. Yang kedua, pertanian dalam bentuk perladangan dan persawahan, atau bisa dikatakan di sini sudah bercocok tanam tingkat lanjut. Nah, yang ketiga, ditemukannya perahu bercadik. Nah, secara tidak langsung sudah mulai ada perdagangan ya, perdagangan di kawasan Asia. Kita skupnya Asia Tenggara terlebih dahulu saja ya. Nah, perahu bercadik ini digunakan untuk berdagang, di mana sistem berdagangnya itu menggunakan sistem barter. Ya, mungkin ada yang tahu kan barter itu apa? Nah, seperti itu. Dimana kalau misalkan kita butuh sesuatu, ada yang pengen tukeran karena kita ingin mencari sesuatu yang lebih penting, nah itu ya sistem barter ya. Contoh misalkan, ini Pocari Sweat, saya butuh nih yang buat glowing, nah kan ada Emina, nah sedangkan yang itu yang pemilik Emina haus, nah ada tuker, nah itu namanya sistem barter. Nah seperti itu. Nah lantas kan sudah dikenal ya tadi di zaman Neolitikum itu ada sistem penguburan. Nah di sini di zaman logam sudah mulai jelas ada penguburan secara langsung dan juga tidak langsung. Nah bedanya seperti apa? Kalau misalkan penguburan langsung itu apabila di suatu masyarakat ada yang meninggal, nah langsung tuh dengan dimandikan, digunakan kain, kemudian sesajennya, upacara adatnya, itu penguburan langsung ya, langsung dimakan juga. Nah kalau misalkan penguburan tidak langsung, mereka itu mencari waktu yang baik, hari yang baik. Kalau misalkan hari ini tidak baik untuk dimakamkan, maka diantepin dulu gitu, dibiarkan terlebih dahulu. Tetap dalam proses dimandikan terlebih dahulu, kemudian dikaini. Nah, hanya dalam penguburannya itu menunggu waktu yang baik. Nah, dalam penguburan tidak langsung juga sama, masih menggunakan sesajen apa yang dia sukai, baik langsung dan tidak langsung. Misalkan contoh nih, si A mati, bekal kuburnya apa? Nah, dia pernah nitip pesan, jangan lupa baju buat pemakamannya menggunakan warna merah dan lain sebagainya, seperti itu ya. Nah, teknologi kepercayaan juga semakin kompleks. Selain animisme dan dinamisme, tapi juga totemisme percaya bahwa hewan pun memiliki kekuatan yang gaib atau hewan tersebut disakralkan. Contohnya sapi, ular, apalagi ya, banyak ya. Dan yang mungkin yang populernya adalah sapi dan ular. Kalau misalkan kita lihat di India kan seperti itu ya, bahwa sapi itu disakralkan, ular pun disakralkan, seperti itu. Nah, kemudian ada samanisme, di mana di sini manusia itu dianggap memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, ya, dia bisa terbang dan lain-lain sebagainya. Nah, biasanya samanisme ini cenderung kepada dukun dan lain sebagainya. Nah, magisme. Nah, di sini nih mulai ada unsur-unsur magic, ya, unsur-unsur magic. Nah, hidupnya bagaimana? Ya, secara tidak langsung hidupnya menetap, ya, tidak berpindah-pindah lagi karena sudah memanfaatkan hasil pertanian dan lain sebagainya. Nah, lantas apa ya hasil kebudayaannya? Nah, di sini ada nekara. Nah, nekara yang saya contohkan di sini adalah nekara tipe pejeng atau nekara asli Indonesia, ya. Kemudian di sini ada perhiasan, ya, manik-manik.
biasanya kalau misalkan di zaman Hindu-Buddha menjadi bekal kubur, ya. Kemudian di sini ada kapak corong dan juga ada gerabah. Nah, dari dulu gerabah tuh digunakan ya. Bahkan gerabah ini salah satu alat kebudayaan yang tidak tergantikan. Nah, di sini hasil kebudayaannya. Yang pertama, nekara dan moko. Nah, nekara memohon keselamatan, menolak bala dan mengusir roh-roh jahat. Nah, itu ya fungsi dari nekara itu sendiri. Sedangkan moko sebagai alat pusaka dan mas kawin. Jadi kalau misalkan ada yang pingin nikah, nah sisa serahannya teh pakai moko seperti itu. Nah, yang kedua ada kapak perunggu. Nah, yang dihasilkan ada apa aja? Ada kapak corong, yang tadi ya. Kemudian biasanya sebagai alat upacara atau benda pusaka dan sebagai perkakas atau alat untuk bekerja. Nah, biasanya kapak corong ini hanya orang-orang tertentu saja. Biasanya pemimpinnya yang menggunakan kapak corong. Ketiga, gelang dan cincin biasa ya. Ini mah perhiasan untuk wanita-wanita biar makin enak dilihat lah, bisa dikatakan makin cantik gitu ya. Nah, yang terakhir ada gerabah, di mana umumnya digunakan untuk kepentingan rumah tangga dalam upacara keagamaan sebagai tempat kubur atau bekal kubur. Nah, jadi secara tidak langsung dari awal sampai akhir atau dari zaman Paleolitikum sampai zaman logam, di sini adanya evolusi. Baik itu secara fisik dan juga kemampuan otak ya. Makanya kenapa yang tadinya tidak mengenal api jadi mengenal api, dari situ dimanfaatkan dari yang asalnya berburu meramu tingkat sederhana ke tingkat lanjut, kemudian bercocok tanam tingkat awal, kemudian tingkat lanjut, kemudian juga di situ mulai ada kepercayaan ya. Nah, makanya di zaman ini kalau misalkan saya ambil dari Darwin, adanya survival of the fittest. Bagaimana caranya dia menyesuaikan dirinya, bertahan hidup, tergantung dengan alam, dan akhirnya karena kemampuan akan berpikirnya, akhirnya mereka bisa menggunakan alat-alat tersebut untuk menunjang kehidupannya. Nah, sekian materi hari ini yang saya dapat sampaikan. Apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian atau salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otska. Diri yang kuinginkan selalu ada selangkah di depanku. Hanya dengan satu gol. Hanya dengan satu suara. Hanya dengan satu kata. Hanya dengan satu warna. Hanya dengan satu gerak. Hanya diri yang kuinginkan selalu ada di seberang sana. Walaupun jawaban sulit ditemukan, tapi hanya dengan satu langkah awal, mungkin dunia akan kuubah. Go Sweat, Go Ion, Pocari Sweat. Untuk dirimu di masa depan. Apapun aktivitasmu, your true bestie selalu bersamamu. Ayo Tania! 20 detik yang menutup aktivitasmu jadi perfect. Bahkan di saat yang tak terduga sekalipun. Nih, cuma 20 detik. Emina Bright Stuff Face Wash dengan ekstrak summer plum dan vitamin D3 yang membersihkan, mencerahkan, dan menyegarkan sepanjang hari. Emina Bright Stuff Face Wash, your beauty bestie. Cuma 20 detik. Oke, kembali lagi dengan saya Rifki Adiana di Zona Belajar episode sejarah. Pak Dimas tadi sudah menjelaskan tentang corak budaya manusia purba di Nusantara ya. Nah, betul. Mungkin ada satu pertanyaan ya untuk kalian. Ini dari saya lah ya, boleh? Boleh. Dari Pak Dimas? Dari Pak Rifki aja ya. Ini pertanyaan yang mudah untuk mendapatkan satu produk giveaway dari Emina. Dikenal dengan apakah manusia purba yang bisa berjalan tegak itulah ya. Kalian tulis di kolom komentar. Itu sangat mudah ya pertanyaannya. Tulis nanti mendapatkan produk Emina ya. Boleh tambahan lagi aja. Boleh. Nah, itu ditemukannya di Trinial ya. Di manusia purba jenis apa? Nah, itu clue-nya ya. Ya, clue-nya di Trinil ya. Selain ada di Sangiran itu kan ya, di betul. manusia purba yang lain. Ini yang di Trinil. Itu manusia purba jenis apa? Nah, Pak Dimas, kita ngobrol-ngobrol dikit bersama Pocari, XL, dan
Emina. Wah, luar biasa sekali ya Luar Pak Rifki biasa ya. Produknya luar biasa, sangat mendukung. Terima kasih. Mau ngobrol-ngobrol tentang corak budaya. Unsur budaya itu kan banyak ya. Iya Pak Rifki. Bahasa, sistem teknologi, Betul. sistem mata pencaharian. Mungkin tadi sudah dijelaskan tentang perubahan ya, dari alat-alat yang kasar, batu halus sampai ke logam mungkin ya. Nah, mungkin itu pengaruh dari mana sih ada perubahan manusia purba bisa melewati satu evolusi budaya gitu. Nah, pengaruhnya dari mana? Nah, itu terutama dari Vietnam ya Pak Rifki ya. Vietnam. Di Teluk Tonkin ya. Tonkin. Itu kebudayaan Bak Son Hoa Bin dan juga ada kebudayaan Dong Son. Nah, kalau Bak Son Hoa Bin itu sendiri sudah adanya perpindahan dari yang asalnya kasar bentuknya atau bisa dikatakan batu kasar ntar menjadi batu yang halus. Nah, contohnya ada kapak persegi dan juga kapak lonjong yang tadi dikemukakan di zaman Neolitikum dan juga zaman logam. Seperti itu Pak Rifki. Terus yang Dongson? Oh iya, kalau untuk kebudayaan Dongson itu sendiri itu perpindahan dari zaman batu ke zaman perunggu. Perunggu. Ya, makanya ya betul, logam. Nah, ntar adanya tadi yang disebutkan ada nekara, bukan neraka ya, ingat nekara. Nah, ntar nekara itu sendiri bisa digunakan sebagai alat ritual atau upacara adat. Jadi udah alat tersebut sudah disakralkan seperti itu, Pak Rifki. Tanda perang ya bisa terus seperti manggil itu. Hujan biasanya gitu ya seperti itu, betul. Nah, karena itu evolusi perubahan hasil budaya atau aktivitas manusia zaman dulu di kita ternyata sudah peradabannya sudah sangat canggih ya, luar biasa gitu ya. Betul. Tapi kalau dibandingkan dengan peradaban lain kan jauh gitu ya. Kita masih main batu, orang-orang Mesir udah bikin piramid ya, gitu kan. Betul Pak Rifki. Ya, kan ada perbedaan ruang dan waktu lah ya, tapi banyak yang harus dibanggakan gitu. Mungkin di zaman megalitik juga yang belum terkuak gitu kan, Gunung Padang ya. Betul. Bahkan kan yang jadi pertanyaan apakah coet dan juga putu itu dari kebudayaan megalitikum atau seperti apa kan? Pasti itu kan yang masih digunakan sekarang ya. Bahkan dari batu-batuan masih digunakan. Ulekan ya. Betul. Coet mutu ya, itu ulekan. Oke. Pak Dimas. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, bedanya prasejarah, sejarah, praksara, aksara kadang ada konsep-konsep yang tertukar anak, mungkin bisa dijelaskan bedanya apa? Nah, kan tadi disebutkan ya bahwa zaman ini disebut juga dengan zaman praaksara atau bisa dikatakan belum mengenal tulisan. Nah, kalau zaman aksara itu sendiri sudah mengenal tulisan. Di mana 4000 sebelum Masehi, kalau misalkan kita runutkan di Indonesia masih zaman Mesolitikum, nah di Mesopotamia sudah ditemukan tulisan yang akhirnya ntar menjadi tulisan kuno di Mesir. Nah, sedangkan kalau di Indonesianya sudah mulai munculnya aksara itu pada abad ke-5, yaitu dengan ditemukannya 7 buah prasasti Yupa di Kutai. Nah, itu. Sedangkan kalau untuk prasejarah itu belum adanya manusia, karena sejarah itu kan objek utamanya adalah manusia. Nah, prasejarah itu bisa kita kaitkan dengan zaman Azoikum, Paleozoikum, Meso, dan Neo, di mana Neo itu sendiri ntar mulai muncul manusia, ya. Nah, sedangkan sejarah itu sendiri sudah mulai adanya manusia. Nah, dari Meganthropus sampai kita pada hari ini, seperti itu Pak Rifki. Nah, jadi perbedaan 4 konsep itu sudah dijelaskan oleh Pak Dimas. Jadi jangan ketukar lagi ya. Karena masih banyak yang praaksara dengan aksara, dengan sejarah atau prasejarah masih banyak yang tertukar. Nah, terima kasih pemateriannya, pemaparan materinya Pak Rifki, dari Pak terima Dimas kasih banyak juga. Dwi Prabowo. Ya, betul. Dimas Rizky Dwi Prabowo luar biasa. Ada Prabowo enggak? Pengennya masih gitu ya, biar ketularan lah kayaknya gitu. Tapi mungkin 9798 kan beliau namanya lagi harum ya. Jadi orang tua saya panggil. Mungkin dari sana ya. Ya, dari situ dari Pak. Sana. Luar Rifki. biasa. Ternyata orang tuanya, lingkungan keluarganya sadar akan sejarah. Ya, luar biasa. Itu. Pak Dimas Rizky Dwi Prabowo, terima kasih telah bersedia datang ke Zona Belajar hari ini. Mudah-mudahan materinya bisa kalian pahami ya, lebih mendalam, cari lagi, searching lagi apa yang kurang dipahami, atau bisa menghubungi Pak Dimas. Ya, tapi hanya untuk materi aja. Betul. Oke, luar biasa. Kita tutup dengan jargon Zona Belajar. Masih ingat? Masih ingat dong. Oke, 1, 2, 3. Zona Belajar. Zonanya para pelajar. Dadah. Sampai jumpa di episode lainnya di Zona Belajar. Bye-bye. Kredit.